Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam komunikasi harmoni. Nah, harmoni. Harmoni ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini untuk meneruskan perkuliahan kita di mata kuliah Komunikasi Politik. Seperti biasa, saya dengan Pak Muhammad Zain Al-Faqih dan nanti juga ada Pak Abi Besman ya. Hari ini kita dan dalam dua pertemuan kita akan membahas tentang identitas politik dan politik identitas ya. Kenapa ini kita bahas? Oke, kita mulai dulu. Namanya siapa? Syakila. Sakila. Rumahnya di mana? Di Kendari, Pak. Kendari. Di Kendari. Orang mana? Orang Bowo sih, Pak. Bau-bau. Sukunya apa? Suku Buton. Suku Butan. Agamanya apa? Islam. Agamanya apa? Oh. Ikut organisasi apa? BM, Pak. BEM. BEM, organisasinya BEM ya. Ada yang ikut paguyuban kesukuan? Paguyuban kesukuan? Bandung apa? Gamaba. Apa tuh? Gamaban. Keluarga mahasiswa Bandung. Keluarga mahasiswa Bandung. Gamaban. Gamaja. Gabungan Mahasiswa Jakarta. Gitu kan ya. Oke. Nama siapa? Yusuf. Yusef. Oke. Yang saya panggil namanya bilang, saya Pak. Yusef. Yang nyaut di sana ya? Kan nggak ada yang nyaut kan? Karena apa? Yang tadi saya tanyakan nama, alamat, suku, organisasi, ya. Bahkan mungkin juga kalau saya tanya, siapa yang hari ini pakai baju putih? Nah, ya, saya. Kan yang lain nggak bilang kan? Artinya ternyata kita semua ini mempunyai sesuatu yang khas untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Yang kita sebut adalah identitas. Ya, identitas sesuatu yang melekat pada seseorang atau pada suatu kelompok tertentu. Ya, kalau kita menyebutkan bangsa Rohingya, ada di sini? Ada di sini? Tidak ada. Apa yang terpikir oleh kita? Kalau kita sebut Rohingya, adanya di suatu tempat yang namanya Myanmar, yang sekarang sedang mengungsi. Kenapa mengungsi? Yang nanti yang di online ya, saya sapa dulu. Apa kabar? Yang online sehat ya? Sehat. Nah, kenapa mengungsi? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu kenapa mengungsi? Dari Rohingya? Ya. Kondisi politik di negaranya lagi tidak baik, Pak. Kondisi politiknya, lebih tepatnya ada kondisi politik seperti apa? Kalau saya baca-baca sih lagi ada militernya itu mengambil alih negara gitu. Mengambil alih, memperlakukan mereka, maksudnya terhadap mereka. Rohingya itu nama apa? Ada yang tahu nggak? Etnis ya, etnis ya, etnis. Berarti di Myanmar ada banyak etnis, berarti di luar Rohingya. Sama seperti di Indonesia. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata manusia sebagai makhluk sosial itu tidak lepas dari adanya identitas. Identitas itulah yang bisa membedakan satu dengan yang lain atau kelompok dengan kelompok yang lainnya. Kelompok ini pun bisa macam-macam. Ada kelompok keagamaan, ada kelompok etnis, ada kelompok hobi. Boleh? Kelompok hobi? Boleh. Saya anak motor, gitu kan? Jadi identitas kan? Saya anak pang. Apalagi? Saya anak-anak masjid, boleh? Boleh. Saya anak-anak kantin. Yang suka nongkrong di kantin, ya, gitu. Nah, ini penting, identitas ini
untuk juga tidak hanya sekedar pengenal terhadap diri atau kelompok, tapi juga untuk mengenalkan atau bergaul dengan orang dan kelompok yang lainnya. Gitu ya, gitu. Ini penting, apalagi ada kesadaran bahwa sebetulnya di dunia ini tidak mungkin hanya satu orang saja yang mempunyai identitas banyak, atau tidak hanya satu kelompok saja. Baik, nah sebelum jauh, kita ingin lihat apa sih sebetulnya identitas di samping yang tadi kita sebutkan. Ya, silakan lanjut. Saya tambahin deh, saya aja deh. Oke ya. Nah, ya, ya, oke. Identitas mengacu pada Guenther, Wilton dan Fernandes ya, menyebutkan bahwa identitas merupakan sebuah konstelasi yang terorganisir mengenai sifat-sifat, sikap, pengetahuan diri, struktur kognitif, representasi diri di masa lalu, sekarang, di masa depan, peran sosial, hubungan dan afiliasi kelompok. Kalau lihat dari pengertian dari Gunther dan kawan-kawan ini, ternyata identitas bisa lebih luas. Tidak hanya sesuatu yang bisa dilihat secara fisik, ya, tapi juga bicara soal relasi, bisa bicara soal pemahaman, gitu. Saya anak IPA, emang kalau IPA fisik itu enggak ya? Saya anak sos, gitu ya. Saya anak komunikasi, atau saya orangnya kelompok-kelompok yang kita mah gaul aja deh, gitu kan. Atau saya orang yang kritis. Itu bicara sikap, betul nggak? Tidak bicara yang tadi, oh saya orangnya apa ya, kelompok yang berbadan kekar, itu fisik. Dia pembalap, pemuda berbadan gelap, misalnya seperti saya ya. Tidak begitu aja, tapi sesuatu yang sifatnya non fisik, gitu ya. Dan bisa juga merupakan yang terakhir ini disebut sebagai afiliasi kelompok. Tadi yang sebutkan dengan kelompok ke kelompok, ya. Sebentar, ini kok bisa nggak bisa di sininya hilang, di sananya nggak ya? Nah, ininya biar oke, bisa? Belum. Ya. Nah, identitas ini ada yang secara diresmikan bahasanya gitulah ya. Ada identitas yang dideklarasikan, bahkan ada identitas yang diadministrasikan. Contohnya apa? Identitas yang diadministrasikan KTP. Ya, agamanya ada di sini, ya. Betul nggak? Ini identitas yang diadministrasikan. Baik secara fisik manual, tapi juga sekarang ada identitas digital. Betul ya? Gitu. Untuk daftar sesuatu ternyata tidak ditanya yang aneh-aneh, hanya disebutkan nomor HP aja, nomor nomor WhatsApp atau email. Jadi email itu bisa jadi identitas kita, betul nggak? Gitu. Jadi ada perubahan yang cukup signifikan untuk bicara identitas itu tidak hanya yang sifatnya faktual, tapi juga virtual. Ya, tidak di dunia nyata, tapi juga di dunia virtual. Bahkan ada identitas yang kita kenal dengan metaverse ya, betul nggak? Ya, itu identitas tuh begitu luas sekali begitu ya. Kita bicara soal identitas. Nah, identitas inilah yang nanti juga bisa kita lihat secara holistik ya, yang mewujudkan keharmonian, tapi juga dengan identitas bisa juga memunculkan ketidakharmonian, misalnya konflik. Karena beda seragam mungkin mungkin ada yang pakai seragamnya apa gitu, ketemu dengan seragam yang berbeda, terus saling lihat, cuman saling lihat aja. What do you belong? Ngerti what do you belong, ngerti nggak? What do you belong, ngerti nggak? Ngapain lo lihat-lihat aja?
Gara-gara beda seragam. Tawuran yang terjadi, siapa yang pernah tawuran? Nggak pernah tawuran? Kalau begitu, kalau belum pernah, kita bilang konon aja ya. Konon yang tawuran itu karena beda seragam. Beda alma mater. Anak SMK mana? Gitu kan. Oh, dia anak ini. Itu menjadi identitas yang menyebabkan ada bukan hanya harmoni, tapi kemudian bersatu, tapi kemudian bisa menjadi pembeda, bahkan menjadi batasan terjadinya sebuah peristiwa yang tidak kita harapkan, yaitu konflik. Ya, nah identitas yang kita lihat juga tadi kan sebut ya, bisa juga tentang struktur kognitif, misalnya ideologi. Ideologi bisa jadi identitas? Bisa? 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 Apa contohnya? Siapa yang di sini merasa sebagai orang liberal? Ada? Nggak ada? Nggak ada? Siapa di sini yang kapitalis? Siapa yang borjuis? Siapa yang komunis? Siapa yang sosialis? Siapa yang Pancasilais? Nggak ada juga di sini. Wah, bahaya ini. Anda ini bukan, itu bukan, berarti ideologi Anda adalah yang bukan. Jadi ini ideologinya yang bukan ya. Atau Anda mungkin tidak mau terbuka. Nah, bisa jadi loh, ketidakterbukaan ideologi Anda itu juga, itu yang tadi, struktur kognitif yang nggak bisa diwujudkan secara nyata. Betul ya? Ya, jadi ada identitas yang tidak bisa terlihat. Bahkan mungkin saja ada identitas dalam konteks struktur kognitif, karena disebut tuh struktur kognitif ya, yang bisa berubah. Ya, hari ini kapitalis, besok kalau kapitalis itu nyari untung yang banyak misalnya, gitu kan? Gitu. Tapi kemudian Anda juga menjadi tiba-tiba jadi orang yang sosialis. Bagi-bagi sedekah gitu kan? Boleh kan? Boleh kan? Cari duit banyak tapi kemudian Anda bagi. Bagi-baginya bagi rata lagi. Kalau bagi rata komunis, komunis. Jadi kapitalis, sosialis, komunis. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Apa lagi? Hah? Apa lagi? Berubah-ubah. Ya, nggak apa-apa berubah-ubah karena memang ideologi saya adalah oportunis atau apapun. Itu struktur yang bisa berubah. Tapi yang nggak bisa berubah, misalnya apa? Ada nggak identitas yang nggak bisa berubah? Ras. Anda lahir, rasnya seperti sekarang, bisa nggak diubah? Bisa? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Agama bisa? Bisa. Kewarganegaraan bisa? Bisa. Tapi kalau ras nggak bisa ya? Kalau pemikiran apalagi? Atau pilihan politik? Sangat bisa. Makanya kalau ada perbedaan pilihan politik, jangan merasa paling bakal seumur hidup gitu. Selamanya forever. Forever. Ternyata begitu berbeda koalisi di atas, pilihan Anda sudah berbeda lagi. Ya. Nah, identitas ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Ya, yang tidak ras. Saya nggak bisa, gimana ya kalau saya, kenapa sih kok saya nggak dilahirkan sebagai orang rasnya ras apa? Mongoloid misalnya, gitu. Kenapa kok saya nggak rasnya ras apa lagi? Kalau Arab atau Eropa gitu kan ya. Jangan-jangan sama juga ada orang yang lahir di Eropa, kenapa nggak saya kayak ras ini? Bisa jadi, ya. Kalau kulit kan gampang aja kan, bisa kan? Ada yang sudah kulitnya putih, malah ingin berjemur terus, saya ini gimana nggak putih-putih? Gitu. Udah terima aja. Jadi nggak ada yang nggak bisa berubah, ya. Nah, jadi Anda harus paham setiap manusia dan kelompok akan selalu ada identitasnya, ya. Atau saya mau tanya, ada nggak yang nggak punya identitas? Ada nggak manusia yang tanpa identitas? Ada? 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 Sebetulnya
Kalau dia tahu tentang dirinya, dia tahu siapa dirinya, dia sudah punya identitas. Tapi bisa jadi saya tanya misalnya, "Kamu orang mana?" Orang Sunda, orang Jawa, orang Minang. Bingung saya. Kenapa? Karena sebut orang Sunda, ibu saya dari Jawa. Kalau orang Jawa, bapak saya dari Minang. Gitu kan? Tapi kesebut Minang, lahir di Garut. Gitu. Ini identitas yang bisa jadi bermacam-macam, ya. Jadi ada identitas yang galur murni, misalnya galur murni, misalkan ada identitas yang sudah merupakan identitasnya itu campuran, ya. Sama mungkin seperti berkebangsaan ya, berkewarganegaraan. Yang asalnya Indonesia, ibunya Indonesia, bapaknya misalnya Jerman, ya. Anaknya lahir, ini tergantung sistem yang dipakai oleh negara. Ada yang mengakui kelahiran itu diakui sebagai warga negara atau juga keluarga negara itu berdasarkan keturunan. Masih ingat ius apa? Ius soli dan ius sanguinis. Kalau ius sanguinis berdasarkan apa? Garis keturunan. Ius soli berdasarkan tempat lahir, gitu ya. Jadi sistem negara pun berbeda-beda. Oke, pembelajaran pertama, kita pada prinsipnya punya identitas secara pribadi, bahkan juga identitas secara kelompok, ya. Dalam bahasa-bahasa yang sering populer itu bisa jadi antaranya adalah ke identitas agama juga dalam konteks kelompok ya. Identitas kelompok, ada agama, golongan, suku dan sebagainya, ya. Perubahan dari identitas yang sifatnya mungkin diawali malah tidak ada identitas administratif. Dulu kan nggak ada kan? Nggak ada. Kemudian diadministrasikan, akhirnya kita punya KTP. Ya, KTP pun menjadi tidak penting seolah-olah begitu ya, karena sudah ada data-data digital. Sama seperti uang. Dari dulu nggak ada uang sebagai alat tukar. Dulu kan cuman barter ya. Saya punya punya pepaya, ini punya ikan, barter. Sampai kemudian ada uang sebagai alat tukar. Sekarang di beberapa tempat, beberapa wilayah, uang menjadi tidak perlu. Uang fisik, cashless. Ya, gitu. Dengan apa? Cukup dengan QRIS itu kan identifikasi juga kan? Gitu. Kan gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya di sini? Jelas ya? Kita bicara soal identitas. Lanjut. Ya. Nah, karena kita akan bicara identitas politik, di perkuliahan sebelumnya sebenarnya sudah dibahas ya tentang apa itu politik, sudah ya, gitu. Tapi kita coba tambahkanlah ya, kita perkaya. Politik memiliki banyak definisi ya. Secara garis besar, politik adalah kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Ingat ya, waktu itu juga ada tuh yang sama dengan seperti ini, pengambilan keputusan dalam kelompok. Nah, ini menunjukkan bahwa kegiatan berpolitik ini menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Ya, mahasiswa itu makhluk sosial. Bisa sebagai individu, sebagai mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat di RT-nya, di sukunya, di paguyubannya dan segala macamnya. Ya. Jadi kegiatan politik ini bisa dipastikan manusia sebagai bagian dari kelompok yang kita sebut sebagai tadi makhluk sosial, ya. Nah, politik juga berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan antar individu, kemudian ada antar individu seperti distribusi sumber daya atau status sosial. Artinya begini, di dalam relasi antar individu itu akan ada pembagian. Siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang menjadi pelaksana, siapa yang menjadi presiden, siapa yang menjadi menteri, siapa yang bahkan tidak menjadi apa-apa sebagai rakyat. Tapi rakyat itu juga bukan berarti bukan apa-apa, bukan. Nggak akan ada pemimpin kalau tidak ada yang dipimpin. Betul nggak? Adanya pemimpin itu karena ada yang dipimpin.
pemimpin. Tapi di sini ada relasi kuasa, disitulah salah satunya politik. Ya, salah satunya kita bicara politik tentang pembagian kekuasaan. Bahkan penguasa-penguasa itu pun juga sudah berbagi peran. Siapa yang menjadi eksekutif, betul ya? Siapa yang menjadi legislatif, siapa yang menjadi yudikatif. Itu di kekuasaan ini sudah berbeda-beda. Ya. Nah, ini penting. Dan satu lagi, ini tokoh komunikasi ya, tokoh komunikasi definisi tentang politik yang menyatakan bahwa politik adalah who get what, when, and how. Siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana mendapatkannya. Ada yang mau kasih contoh? Silakan, ada yang mau kasih contoh? Ayo. Coba kasih contoh. Siapa namanya? Hah? Deborah. Deborah kasih contoh tuh. Politik adalah who get what, when, and how. Kira-kira maknanya apa? Atau siapa? Ada yang mau ngasih? Ayo, bebas. Ada yang mau di ruang virtual? Di yang online? Boleh? Ngacung kalau ada? Ada yang ngacung? Apa? Nah, kamu deh. Kira-kira apa? Siapa namanya? Tadi? Hah? Apa tuh? Kira-kira apa? Who get what, when, and how? Politik. Politik. Mungkin kampanye. Kampanye. Kampanye maksudnya apa? Who get what? Siapa mendapatkan apa? Misalnya dia kampanye ke warga-warga. Kampanye, oke. Dia ngasih kayak, kita bakal buat rumah yang dindingnya nol. Terus kapan saat saya terpilih, bagaimana caranya? Mungkin kayak bagaimana calon itu. Oke. Ya itu kalau kampanye datang ke satu tempat, nggak mau ngasih apa, rakyatnya dapat apa? Dapat apa? Dapat kaos, dapat susu, dapat apa lagi makanan, dapat uang, dapat lagi apa? Macam-macam. Oke. Nah, tapi kira-kira begini, di dalam politik itu bicara soal peran. Siapa mendapat apa? Ya, siapa mendapat apa? Who get what? Di antaranya kan tentu dapat kekuasaan. Kekuasaan untuk memerintah. Jadi tidak bisa seorang memerintah kalau tidak punya kekuasaan. Kekuasaan tidak bisa didapat jika tidak legitimate. Mulai sebuah proses. Jadi misalnya presiden. Presiden itu kalau kita sebut Jokowi sekarang. Jokowi adalah presiden. Mempunyai kewenangan dia sebagai presiden sekarang? Sekarang kan? When? Kapan dia punya kewenangan? Saat ini. Sampai kapan? Sampai berakhirnya. Ya. Bagaimana Jokowi mendapatkan kewenangan sebagai presiden? Melalui sebuah proses. Betul nggak? Apa tuh? Pemilu. Selesai nanti jabatan sebagai presiden, apakah Jokowi sebagai presiden lagi bisa membuat peraturan sebagai presiden? Enggak. Betul nggak? Berarti dibatasi oleh waktu juga. Akan ada penggantinya yang lain. Ya, itu tentang politik. Jadi kita sudah bicara identitas, bicara politik. Jadi kalau kita gabungkan kira-kira ini nih ya, kalau kita gabungkan nih, apa itu politik? Dulu, ke depan dulu, ke atas dulu. Ada politik, ada identitas. Ada identitas politik. Kalau identitas itu tadi menunjukkan ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok, politik bicara sebuah proses yang terkait dengan bagaimana memperoleh kekuasaan, di mana dan kapan. Jadi identitas politik dikaitkan dengan bagaimana identitas itu, misalnya saya sebagai pribadi maupun kelompok bisa mendapatkan kekuasaan berdasarkan identitas saya. Atau saya sebagai orang Indonesia, maka saya berhak
untuk mengikuti pemilu di Indonesia. Karena identitas sebagai orang Indonesia. Saya tidak bisa ikut pemilu di tempat lain. Karena identitasnya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu di tempat lain. Atau ada tiba-tiba, waduh saya asik nih pemilu di Indonesia. Boleh nggak saya ikutan di Indonesia? Boleh nggak? Nggak bisa karena identitasnya secara administratif tidak memenuhi. Ya. Nah, kalau bicara identitas dan politik, ini kita bisa satukan, ya, identitas politik. Identitas yang terkait masalah politik. Oke, sekarang lanjut. Ada yang kita sebut juga dengan politik identitas. Sebelum masuk ke politik identitas, mungkinkah kita berpolitik tanpa identitas? Mungkin? Mungkin? Berarti tidak mungkin tidak ada identitas politik. Betul ya? Tidak mungkin berpolitik tanpa identitas. Bahkan partai itu identitas bukan? Identitas. Nama partai adalah identitas. Lambang partai identitas. Apalagi yang bisa jadi identitas partai? Warna identitas. Visi misi, ya ini yang fisiknya ya. Visi misi partai itu juga bisa menjadi identitas partai. Ideologi partai bisa menjadi identitas partai. Oh, ini partai kerakyatan. Ini partai kekaryaan. Oh, ini partai keagamaan. Ini partai apalagi? Apalagi? Keagamaan, kerakyatan, nasionalis. Apalagi? Ada partai apa lagi? Sosialis. Ada partai yang asik-asik aja. Mungkin ya. Bahkan brandingnya ada branding. Partai yang religius. Partai anak muda. Nggak ada yang partai anak tua, orang tua yang ada ya? Oh. Partai orang tua ada? Nggak ada. Ada partai yang berdasarkan pekerjaan ada? Ada apa? Partai buruh. Oke? Nggak ada ya partai guru, nggak ada ya? Partai mahasiswa. Kok nggak ada partai mahasiswa? Nggak ada. Mau bikin? Nggak ada ya. Nah, itu dalam berpolitik tidak mungkin tidak ada identitas. Ya, identitas bermacam-macam. Ada partai yang berdasarkan agama. Ada? Ada ya? Ada. Menyebut agamanya lagi. Bisa kan? Ada? Partai apa ya? Pernah tahu yang menyebut langsung agamanya? Partai Persatuan Pembangunan menyebut agama enggak? Nah, di istilah nggak ada, tapi di lambang menunjukkan Ka'bah menunjukkan Islam, sama begitu ya. Apalagi partai bulan bintang itu partai berbasis agama juga ya, agama ya. Tapi tidak menyebut agama Islam kan enggak ya? Enggak. Tapi kalau dulu ada tuh PSI apa? Ada sosialis itu ya. Ada tuh PSI yang zaman PNI. Oh dulu betul ya, Syarikat Islam. Ya, itu ada tuh Syarikat Islam. Ada dulu juga ada PUI, Partai Umat Islam. Ada sebentar, takut salah. Perkindo, Partai Kristen Indonesia. Gitu ya. Itu ada tuh. Berdasarkan identitas agama ya. Ada ya. Yang berdasarkan identitas suku ada nggak? Ada? Nggak ada ya? Di kita nggak ada ya. Tapi mungkin di tempat lain ada kali ya. Tempat lain ada. Tapi di Indonesia tidak ada. Ada? Oh, Partai Aceh. Itu partai lokal ya. Oh, partai lokal di Aceh tuh. Kalau kita anggap bahwa Aceh itu sebagai sebuah tidak hanya geografis, tapi juga bicara soal suku ya. Orang Aceh gitu kan. Partai lokal. Ada Partai Aceh tuh. Betul tuh ya. Tuh ada juga. Ada partai berdasarkan pekerjaan, berdasarkan agama ada ya. Berdasarkan etnis juga ada. Apalagi? Coba. Partai-partai itu. Jadi sebetulnya kalau kita telusuri, partai itu
sudah beridentitas. Atau kegiatan berpolitik pun tidak mungkin tidak beridentitas. Ya, gitu. Nah, ada istilah politik identitas. Tadi udah identitas politik ya. Jadi politik tidak mungkin tidak ada identitas. Tak mungkin juga berpolitik tanpa identitas. Menggunakan identitas dalam berpolitik menjadi sebuah keniscayaan, ya. Nah, tapi sekarang sedang rame nih istilah politik identitas, ya. Nah, politik identitas sebelum ke ke pengertian ini, coba kita mohon kita tolong disimak. Saya minta pendapatnya dari Anda ya. It feels like America is more divided than Oke, it's been tolong in perhatikan. decades. Getting along Saya with ambil those dari, who disagree on YouTube nih politics ya. has become difficult, tearing families and communities apart. It seems like now, politics isn't just about what you think, but who you are. It's personal. We've seen this feeling cause growing extremism on both ends of the political spectrum. The events in Charlottesville, Virginia, showed the ability of white nationalists to assemble off the internet and into the real world. Earlier that same summer, left-wing extremists essentially shut down Evergreen State College because a white professor dared show up on a day white people were asked to be absent from campus. And it seems like left-wing and right-wing extremists are just getting the other side even more riled up. There's a name for this problem, and it's called identity politics. Identity politics is the tendency for people of a particular race, religion, gender, or ethnicity to organize politically around that special interest for the sole purpose of advancing that interest without concern or regard for any larger group or collective. You might ask, what's so bad about identity politics? You wouldn't care about identity politics if it was your identity group being discriminated against. This is a misunderstanding of what identity politics is. There is a time for identities to come together when they are being discriminated against as a class, but the goal of these movements are only ethical when they seek to remove the political impact of identity, not enforce it. The civil rights movement is a great example. The civil rights movement was not identity politics. It was about destroying identity politics, creating a society where we'd see people as individuals rather than members of groups. In the words of Martin Luther King Jr., "Because I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today." Siapa itu? Ada yang that's tahu? not in line with the recent push on the left to create King. black-only dorms at colleges, or women-only film screenings, or spaces without white people. Nor is it in line with those on the right who believe America should be a Christian-only nation, or want to mandate gender roles, and obviously not those who want a white ethno-state. Let's treat other identities as we would have them treat ours. There is beauty in different people with different ideas and of different backgrounds coming together to form America. But when it comes to politics and policy, let's treat people as people, recognizing and celebrating their unique characteristics as individuals instead of reducing them into an identity group. I'm Joseph Klein. Thanks for watching. Oke. Ada yang bisa menggambarkan apa yang dimaksud? Silakan. Ada yang menggambarkan apa makna dari video tadi? Ya. Jadi mungkin video itu intinya lebih ke ningkatin awareness kita bahwa orang-orang tuh punya identitas politik yang berbeda-beda, tapi kita tetap harus menghargai. Kayak misalnya di Amerika identitas politiknya sangat bermacam-macam kan, karena orang-orang dari segala macam etnis dan ras tuh ada di Amerika. Jadi kita tuh harus bisa lebih menghargai identitas politik orang lain, walaupun kita nggak menganut identitas yang sama, tapi tetap semangat. Oke, tepuk tangan dong. Ya, jadi identitas politik itu sudah ada, ya, dan berbeda-beda, berada dalam satu wilayah yang sama, dalam waktu yang sama, kan begitu ya. Nah, tetapi jangan sampai kemudian perbedaan itu bisa menimbulkan tadi diskriminasi ya.
konflik dan sebagainya. Tuh, bahkan tadi bicara soal ras, bahkan gender juga. Ya, gender juga kan jadi masalah. Seolah-olah memang politik itu kesannya adalah laki-laki. Kesannya. Makanya, tapi kadang-kadang juga, makanya di Indonesia ada misalnya wajib 30% anggota parlemen itu adalah perempuan. Itu kan sudah bicara ini juga ya, identitas. Kan begitu ya. Nah, oleh karena itu kita kembali apa sih pengertian apa namanya? Politik identitas. Nah, menurut Bernstein, tadi kan ada Bernstein ya, politik identitas merupakan sebuah bentuk politik yang berdasar pada identitas tertentu. Tadi sudah ada soal partai yang bernama identitas ras atau agama dan sebagainya ada ya. Suku, kebangsaan, gender. Partai perempuan, boleh dong. Boleh kan? Partai perempuan. Ya. Orientasi seksual. Ini kalau orientasi seksual lagi rame ya. Lagi rame kan? Bisa antara orientasi seksual dan kemudian ideologis jadi sekarang. Kan ada benderanya kan? Benderanya ya. Tahu kan? Maksudnya ya? Gitu. Kemudian latar belakang sosial. Entah itu kasta, tadi ada kasta, latar belakang entah itu kaum priayi. Dulu kan ada tuh, waktu Indonesia Merdeka kan ada partai yang berasal dari kelompok priayi. Ada partai yang berasalkan dari para pelajar atau dari kaum-kaum masyarakat biasa saja, ya, dan kelas yang ada di masyarakat. Jadi politik yang menggunakan identitas itu politik identitas, ya. Nah, saya nggak mau ketinggalan dong, boleh dong, ya. Kenal kan Dadang Rahmat Hidayat? Kenal? Ya, saya bikin nih. Politik identitas adalah aktivisme politik yang berbasis pada identitas dan latar belakang pribadi maupun kelompok sosial. Ya. Nah, ingat-ingat nanti jangan-jangan yang keluar ini nih. Apa pengertian politik identitas menurut Dadang Rahmat Hidayat? Subjektif, enggak lah ya. Gitu. Tapi paling tidak ada sebuah pemikiran. Pertanyaannya, dengan pengertian seperti ini, politik identitas itu positif atau negatif atau biasa-biasa saja? Positif atau negatif? Dengan pengertian seperti ini, politik identitas? Sebenarnya tergantung ini sih, tergantung konteksnya. Kalau misalkan politik identitas itu dikaitkan sama suatu agama yang merupakan isu sensitif gitu di Indonesia, itu bisa jadi menuai pro kontra. Pro kontra. Artinya punya potensi juga. Tapi kalau pengertian seperti ini nggak ada masalah. Masalah atau masalah? Nggak ada. Pengertian yang ada di sini nggak ada masalah ya. Oke. Masalahkah pengertian baik yang dari Bernstein maupun dari Dadang Rahmat Hidayat? Enggak, menurut aku enggak, sama kayak tadi kalian jelasin, itu balik lagi gimana dari si orangnya sendiri yang melakukan. Tergantung siapa yang melaksanakan dan bagaimana politik identitas itu dijalankan. Gitu ya. Ya, tadi Sakila siapa tadi? Kalila. Kamu siapa? Gina. Ya, tepuk tangan dong buat teman Anda ya. Oke. Kuliah kita di sesi ini tidak akan terlalu lama lagi ya. Nanti kita akan masuk di pertemuan berikutnya. Tetapi paling tidak pengertian tentang politik identitas itu bisa datang dari siapa saja sebetulnya. Sama seperti juga apa itu komunikasi, apa itu politik. Apa itu komunikasi, apa itu politik, apa itu komunikasi politik, bisa dari siapa saja. Apa itu identitas, apa itu politik, apa itu identitas politik, dan apa itu politik identitas. Betul? Ya. Jadi bisa datang dari siapa saja, berarti dalam konteks ini bagaimana pemaknaan dan bahkan bagaimana konstruksi kita tentang pengertiannya. Kita bisa melihat di sini sepakat hampir semua sebenarnya biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Tapi kenapa politik identitas menjadi ramai dibicarakan di berbagai perhelatan, berbagai tempat di media? Politik identitas berbahaya, tidak boleh digunakan politik identitas. Kata yang satunya lagi, nggak ada masalah pakai politik identitas, bahkan harus.
Bahkan ada tuh partai politik yang mendeklarasikan di Indonesia, Anda boleh cari nanti, jangan dari saya saja, ada yang mengatakan, partai kami adalah partai yang memang menggunakan politik identitas. Kata yang ini, nggak boleh. Kata sini, kenapa nggak boleh? Gitu kan? Nah, disitulah terjadi perbedaan pandangan. Kita sebagai orang komunikasi bisa melihatnya dari sudut pandang komunikasi. Di antaranya soal persepsi, atau tadi soal pemahaman, persepsi, bahkan konstruksi pemikiran. Ya, konstruksi pemikiran itu bisa berbeda dari satu orang dengan orang yang lain, dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Apalagi kalau dibarengi dengan berbagai kepentingan. Atau sebut orientasi politik. Baik, sampai di sini kita akhiri dulu. Kita akan lihat seperti apa nanti pertemuan berikutnya politik identitas di dalam kenyataannya. Bagaimana politik identitas menjadi isu politik. Dan bagaimana masyarakat kita semua bisa membicarakan politik identitas ini secara rasional, tapi yang tadi yang lebih penting lagi, bagaimana politik itu pun dijalankan dengan tidak menimbulkan berbagai ekses yang merugikan bagi siapapun karena perbedaan identitas. Setuju ya? Setuju? Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Paham ya? Nah, oke, baik. Nanti Anda bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Anda di pertemuan berikutnya tidak lagi di ruangan di sini, Anda mengikutinya di secara online. Setuju ya? Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi semuanya. Salam komunikasi harmoni. Oke, tepuk tangan buat semua.